Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jian Padilla dari kelompok 6 Asia Tenggara kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Sejarah Zaman Pergerakan Nasional di Indochina, yang beranggotakan yang pertama Salsabila Jian Padilla dengan nomor NPM 2121711014. Yang kedua, Ayu Silviani dengan nomor NPM 2121711035. Yang ketiga, Muhammad Rizky dengan nomor NPM 2121711036. Yang keempat, Dinda Ananta Nur Cahyana dengan nomor NPM 2121711123. Yang kelima, Muhammad Fauzi Alpin R dengan NPM 2121711133. Yang terakhir, Lisna Nur Aini dengan NPM 2121711504. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pergerakan nasional di Indochina. Pembaruan politik yang terjadi berlawanan dengan maksud serta tujuan dari Prancis karena memiliki hal-hal atau akibat yang tidak diinginkan Prancis. Paul Biot sebagai konsensi nasionalisme mendirikan universitas di Hanyo pada tahun 1907. Kemudian muncul beberapa pertanyaan dari para mahasiswanya yang sifatnya nasionalitas sehingga universitas tersebut ditutup di tahun berikutnya dan dibuka kembali pada tahun 1917 sampai 1919. Gerakan nasional di Indochina hampir semuanya terbatas pada bangsa Vietnam saja. Jumlah mereka terbanyak di antara bangsa lainnya di Indochina. Tradisi nasionalisme dimiliki mereka sejak perjuangan melawan Cina hingga penjajahan yang sempat dilakukan oleh Prancis pun semangat rakyatnya tak pernah padam. Sekitar akhir Perang Dunia I, perlawanan dilakukan oleh kaum intelektual dan para Mandarin dari Vietnam kepada Prancis. Banyak dari mereka yang menghendaki demokrasi serta pembaruan pemerintah Nguyen yang sifatnya tradisional. Pada tahun 1908, terjadi kegagalan dalam usaha meracuni tentara Prancis di Hanoi. Lalu pada tahun 1926 terjadi revolusi besar-besaran di Annam dengan pimpinan yaitu Tran Chao Phan yang merupakan seorang terpelajar yang memiliki tujuan mengusir Prancis. Gerakan Nasional Vietnam kemudian mendapat kekuatan tambahan dengan kembalinya mereka dari penugasan sebagai tentara atau pekerja selama berlangsungnya Perang Dunia I. Nah, sesudah berakhirnya perang, kaum nasionalis Indochina merasa bahwa tujuan mereka akan terpenuhi lewat jalan konstitusional, bahwa Prancis akan mendengar seluruh permintaan mereka. Dengan begitu, pada tahun 1923 didirikan Partai Konstitusional di daerah Saigon dengan pendirinya yaitu Bui Chen bersama Nguyen Phan Long untuk meminta sedikitnya peraturan mengenai pemerintahan sendiri. Pada tahun 1925, Pan Kyun yang merupakan seorang terpelajar Tongking mengemukakan keinginannya mendirikan partai progresif rakyat Vietnam yang memiliki tujuan sama. Namun kemudian Gubernur Jenderal Prancis menegaskan penolakan untuk mengakui partai tersebut, juga tak ingin mendengar permintaan kaum konstitusional. Kemudian pada tahun 1927 terdapat Asosiasi Revolusioner yang memperjuangkan kemerdekaan di mana anggotanya ini terdiri atas orang komunis serta golongan yang berpendidikan barat. Tetapi gerakan tersebut langsung ditindas oleh Prancis tak lama setelah didirikannya. Di tahun yang sama pula, Nguyen Ai Quoc atau lebih dikenal dengan Ho Chi Minh mendirikan Partai Komunis Indochina. Lalu kemudian pada tahun 1927 di Hanoi didirikan sebuah partai revolusioner non-komunis yaitu Vietnam Quoc Đan Đăng.
Sekitar tahun 1927 sampai 1931, Partai Komunis dan Non-Komunis ini mengorganisasikan beberapa gerakan terhadap Prancis, termasuk di dalamnya ada usaha untuk membunuh Gubernur Jenderal Prancis, Pasteur, namun tidak berhasil. Tahun selanjutnya, PQNDD mengorganisasikan satu pemberontakan tentara yang berlokasi di Yenbai yang merupakan benteng di tepi Sungai Merah serta pemberontakan lainnya yang dilakukan secara bersamaan atau serentak. Akan tetapi, kekuatan hanya sedikit berkesan terhadap Prancis dan pemberontakan nasional ditindas dengan kekerasan. Teror merah dari kaum nasionalis diikuti oleh teror putih dari pihak Prancis dan hanya kaum nasionalis dipenjarakan dan dieksekusi. Ho Chi Minh sendiri terpaksa melarikan diri ke Hong Kong pada tahun 1931. Tindakan Prancis mengakhiri gerakan-gerakan revolusioner untuk sementara waktu dan kepemimpinan nasionalisme Indochina jatuh kembali ke tangan partai-partai yang lebih moderat. Oleh karena itu, badan kaum nasionalis yang terpenting yaitu Front Demokratis Tim Imperialis bergerak di bawah tanah. Ketika Jepang tiba, nasionalisme Indochina memang kuat, tetapi penindasan yang dilakukan pihak Prancis tidak memungkinkannya untuk mendapat kemajuan sedikit pun. Sebuah gerakan yang dikenalkan sebagai Caudisme yang didirikan di Cochin, Cina oleh Ngovan Vien pada tahun 1930-an. Gerakan itu merupakan suatu usaha mencampur banyak beragama di dunia ini dalam satu kepercayaan sintetis yang baru. Di tempat-tempat peribadatannya terpanjang bersama patung-patung Buddha dan Konfusius, dan gerakan itu mempunyai pausnya sendiri. Setelah tahun 1936, anggota-anggota kepercayaan Caudai mulai menyebarkan propaganda nasional dan untuk mengambil sikap anti-Prancis dan pro-Jepang. Gerakan ini sampai sekarang masih hidup, banyak di bagian Vietnam. Meskipun sudah terbentuk Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan, namun perang Prancis-Vietnam ini terus berkobar. Dalam pertempuran di Dien Bien Phu tahun 1953, Prancis menderita kekalahan besar dan membawa masalah Vietnam ini ke perjanjian Jenawa pada tahun 1954. Perjanjian tersebut mengakui lahirnya negara-negara nasional di Indochina, yaitu Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, dan juga Kamboja sebagai negara yang merdeka penuh. Di sisi lain, hasil perjanjian itu memberi peluang bagi Vietnam Utara untuk terus menguasai Vietnam Selatan. Dengan bantuan dari Rusia dan juga Cina, Vietnam Utara terus menekan Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat. Pada akhirnya, Amerika Serikat ini mengundurkan diri dari Vietnam Selatan sehingga dengan mudah Vietnam Utara membawa atau mengambil alih Vietnam Selatan pada tahun 1975. Sejak saat itu, Indochina hanya terdiri dari negara-negara Vietnam, Laos, dan Kamboja yang kesemuanya ini berpaham komunis. Selanjutnya, pendudukan Jepang di Indochina. Letak Indochina ini berbeda dengan Indonesia, Myanmar, dan juga Filipina pada masa pertempuran, sebab negara tersebut tetap berada di bawah kepemerintahan kolonial yang bersekutu dengan Jepang. Nah, pada tanggal 7 Desember 1941 dari Pearl Harbor, seorang jenderal Jepang yang memberikan ultimatum kepada jenderal pemerintahan Prancis di bawah Vichy Lamanadi-Cox yang berisi dorongan kepada Jepang atau menyerahkan kekuasaan Jepang atas Indochina masih terus berlangsung. Nah, tetapi Jepang ini diberikan kebebasan untuk menggunakan negeri itu. Jepang merasa puas dengan membiarkan Prancis tetap tinggal di negeri tersebut selama Prancis ini dapat memposisikan tentaranya di Indochina. Dengan begitu, di antara negeri-negeri yang ada di Asia Tenggara, Indochina lah yang tetap berada di bawah kepemerintahan kolonial. Jepang mempunyai 35.000 di Indochina dan mereka diposisikan di beberapa pusat yang strategis sehingga masyarakat lokal hanya sedikit mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang Jepang. Selama masa Perang Laksamana di Kaus mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat liberal dalam usaha baik untuk memelihara kemauan rakyat maupun untuk memerangi propaganda Jepang untuk idenya Asia Timur Raya. Sebuah federasi Indochina dibentuk, negara-negara pokok yang terdapat di dalamnya diberi otonomi yang lebih besar daripada di dalam Uni Indochina. Yang lama, para penguasa Annam, Kampuchea, dan Luang Prabang diberi prestis yang lebih meningkat dan sedikit lebih banyak kekuasaan. Pekerjaan umum dimulai secara besar-besaran dan sekolah baru didirikan. Orang Indochina diberi lebih banyak
jabatan di dalam pemerintahan, dan gaji mereka dinaikkan. Pada tahun 1943, sebuah Dewan Agung Prancis Vietnam dibentuk, meskipun dewan itu tidak dipilih untuk kekuasaannya melainkan hanya bersifat menasihati saja. Tetapi dewan tersebut terdiri atas 30 orang Vietnam dan 23 orang Prancis. Jepang hanya sedikit mencampuri di KAUS dan hubungan Prancis-Jepang di Indochina bersifat terbuka dan ramah. Unit tentara Prancis memelihara ketertiban, sementara tentara Jepang tetap tinggal di asrama mereka. Beberapa orang Prancis tidak mau menerima persetujuan dengan Jepang, dan gerakan perlawanan kecil dari orang-orang Prancis telah diorganisasikan pada awal perang. Perlawanan tersebut berkembang ketika pasang pertempuran berbalik melawan Jepang pada tahun 1934. Dan beberapa orang perwira Prancis diterjunkan di Indochina oleh misi Prancis Merdeka di Kalkuta. Pada awal tahun 1945, pihak Jepang menyadari adanya perkembangan perlawanan dan juga sikap yang lebih merdeka di pihak di KAUS yang mulai berbicara tentang pembebasan Indochina. Tampaknya ada kemungkinan bahwa sebuah revolusi Prancis akan meledak melawan Jepang. Kebijakan Jepang pun berubah dalam situasi yang demikian. Konferensi Potsdam pun memutuskan bahwa tentara Cina akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang di Annam Utara. Sedangkan tentara Inggris akan melakukan hal yang sama di Annam Selatan. Pada 13 September 1945, Jenderal Gachi sebagai Panglima Tentara Pendudukan Inggris tiba di Saigon. Dengan bantuannya, Prancis berhasil memperoleh kekuasaan sama keseluruhan Inggris dikuasai oleh kaum nasionalis. Kedatangan Laksama de Garlie sebagai komisaris tinggi beserta Jenderal Leclerc sebagai panglima tentara di Saigon. Maka selesailah tugas yang dibebankan kepada tentara pendudukan Inggris yang segera ditarik kembali dari Inggris. Pada 19 Januari 1950, Republik Rakyat Cina mengakui pemerintahan Viet Minh sebagai kekuasaan yang berdaulat di Vietnam. Tindakan Republik Rakyat Cina itu oleh Rusia dan satelit-satelitnya. Sebagai imbangan, maka pada 6 Februari 1950, Inggris dan Amerika secara resmi mengakui kekuasaan Bao Dai. Dengan demikian, maka tragedi Vietnam mengambil lembaran baru. Tenggelam dari Perang Dingin antara Amerika Serikat, sekutu-sekutunya di satu pihak dan Uni Viet sebagai sekutu di pihak lain. Kini Prancis harus semakin banyak menerima bantuan-bantuan dari pihak Amerika Serikat untuk melanjutkan agresinya di Vietnam. Dengan kata lain, bahwa sekarang pimpinan politik kini terlepas dari tangan Prancis dan pindah ke Departemen Luar Negeri di Washington. Mungkin cukup sekian materi yang kelompok 6 dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.